nonton cewek-cewek terus, walaupun kita cakep-cakep ya kan. Tapi kayaknya kita pengen segar sebagai perempuan, pengen lihat cowok-cowok kan. Mumpung suamiku lagi pulang kampung. Kasih yang jomblo dulu kali. Iya dong, biasa lihat kanguru, aku pengen lihat singa deh. Ada singa? Iya. Mau dong yang Kenapa singa? Karena ini bikin segar. bakar. Anak artis, tapi bukan cuma ganteng, tapi baru lulus. Ini sekolahnya keren ya. Dan semuanya nih anak-anak pokoknya. Olahraga juga? Olahraga juga jago. Dan katanya masih pada jomblo. Satu buat kamu, satu buat aku ya. Kita panggil mereka berdua, mereka kira-kira mau nggak ya ketemu sama kakak kelasnya ya? Rasyad dan Alfata Hakim. Halo. Ya, nggak usah malu-malu ya saya. Silakan duduk. Ya. Ganteng-ganteng aku. Sayang Duduk ya, Nak, ya. Syuting kok bawa budenya sih? Ya budenya di rumah aja sayang. Jangan manggil bude ah. ini kan anak-anaknya Kak Wanda cakep-cakep kan. Iya. Berondong. Mumpung ibunya nggak ada, jadi aku tadi jalan-jalan dulu. Coba perkenalkan dulu, Rasyad yang mana sayang? Ini Rasyad. Ini Rasyad. Rasyad usianya berapa? 17. Tuh, beda mulai sama Tante Mel. Sumuran saya Wanda. Assalamualaikum. Kak Wanda ini anaknya tadi digadoin. Digodain. Guys, tepuk tangan dong, ada ibu mertua gue. Ya ampun. Gak mau Wanda. Wanda Hamidah. Wan, ini Ternyata bawa ibunya. Ini kayak besti-besti ya, bukan kayak emak sama anak ya. Iya, kayak anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Silakan duduk. Silakan. Kak Wanda. Aduh, aku duduk di mana ya? Aduh, aku di mana ya? Nah, mau di tengah boleh, mau ini silakan. Lesehan. Gue pengen kayak Olah Ramlan gitu loh sama Brondong. Mami Kalau Ola ibu bercanda ya nak, kalau ibu bercanda ya sayang. Wan, ya ampun ini anak-anak ternyata ya Allah. Tinggi-tinggi banget tau. Gede-gede banget, Iya. astaga. Anak basket ya kalian ya? Yang suka basket siapa sih? Ya siapa? Alfat atau orang? Aku dulu basket. Sebetulnya pada dasarnya tiga-tiganya basket. Semuanya Sama yang yang kecil juga basket. Hai ganteng. Udah gede kamu banget sini ya. dong, sini. juga aja Sini masuk nak. Sini. Sini sama mama sayang. giliran ini aja mama. Yang ganteng aja. Iya. Astaga, papa kamu dulu temen tante. Si Kamel, aku ada artikel buat ini nih. Rasyad si ganteng nih. Potret putra Wanda Hamidah wisuda SMA, bakal kuliah di Jepang. Emang mau kuliah di Selamat Jepang? ya, udah wisuda. Berarti mau kuliah di Jepang? Kuliah di Jepang insya Allah. Oh, boleh Bu. Boleh banget karena sebetulnya anak-anak aku memang aku prioritasin untuk keluar dari rumah ketika mereka kuliah sih. Oh justru kamu Iya, encourage aku ya? encourage Wow. mereka kayak Shalima kemarin kan di UGM di Jogja keluar dari rumah terus ambil international program terus dia ke Inggris. Alfat juga ITB-nya ambil international program kan keluar dari rumah juga ngekos di Bandung kan. Terus dia kemarin baru pulang dari Perancis biar ngerasain keluar di luar kota di Indonesia sama di luar negeri cara hidup sendirian Keren loh tanpa ini. keluarganya. Justru dilepas biar tanggung jawab gitu ya Wan? Iya. Wow. Rasyad juga 4 tahun nanti insya Allah akan ke Jepang supaya mereka biasanya lebih ngerti dan lebih prihatin kalau hidupnya sendiri. Apalagi kalau uang bulanan belum Betul, sampai. benar. Kalau nggak tiap menit tuh ya minta transfer, apalah. Iya. Kenapa Jepang sayang? Jepang, aku emang suka dari dulu. Emang kayak suka Jepang? Culture-nya yang bersih gitu, disiplin. Menurut aku, ya aku lebih cocoknya sih tinggal di sana ya. Kalau dari lifestyle aku sendiri Kamu sekarang. well organized ya orangnya? Well Iya, organized, paling well disiplin. organized dari sini. Tapi ini Ibu Wanda mohon maaf katanya kan tadi soal gini, apalagi kalau soal nelfon minta biaya kayak gitu kan ya. Ya. Apakah betul juga nanti katanya kalau Rasyad udah tinggal di Jepang sambil harus kerja gitu Bu? Aku udah bilang sih sama dia kayak ini uang ibu cuma buat setahun ya. Oh, Iya.
Di sana kamu harus bisa bahasa Jepang, harus bisa kerja, harus bisa. Jadi Semua hal persiapan ya. Syat, harus Iya. kerja di sana. Syat. Les-les Jepang. Udah siap sih. Berarti udah bisa bahasa Jepang dong kamu? Aduh, dikit-dikit Coba sedikit baru. dong ngomong bahasa Jepang dong. Nama saya Rashad misalnya. Ya, Heeh. Watashi wa namae wa Rashad desu. Nonton saya di FYP. Nggak tahu. pokoknya yang hari-hari yang basic udah bisa deh. Bisa. Terus sambil jalan makin bisa ya. Anak Apalagi kalau aku pacaran disuruh. sama orang Jepang ntar makin bisa. Boleh ya? Pacar. Udah Udah punya pacar? Udah ada. Lo Di dalam? di Indonesia. Lagi Di bucin-bucin. Lagi bucin-bucinnya. LDR dong nanti. Iya. Di Jepang di kota mana? Di Tokyo. Di Tokyo kan, aduh. Tokyo. Tokyo. Aku juga dulu lama di Tokyo. Kan Ngapain Hiroshima ya katanya. Tokyo bangunan. Toko. Oke. Sekarang coba Ibu sendiri nih kita pengen menggambarkan perjuangannya karena kan Ibu sekarang single parent kan? Berarti. Dari dulu, Mel. Enggak sekarang. Udah lama sih. Iya, lama ya? Berapa lama sih lo, Wan? Single parent? Dia udah 10 tahun kan ya? Berarti- Hampir 11 Iya, tahun. 11 Ya tahun. udah hampir 9 tahun. Di kacamata kalian cowok-cowok, Ibu tuh what kind of a mom? Ibu yang seperti apa Wanda Hamidah? Kalau di luar kan kayaknya aktivis dulunya, keras, petarung gitu. Tapi kalau sebagai ibu seperti apa sih? Sama juga sih style-nya, Keras memang ibu tuh ya. lumayan. Maksudnya gigih gitu, pantang menyerah terus. That's good. Mungkin karena ibu maksudnya pengalaman hidupnya lumayan Iya. keras, jadi kita juga dari pengalaman ibu kita belajar banyak. Ya. Tapi bukan kayak dimarahin harus kayak ibu enggak, tapi harus lebih antisipasi dari hal-hal buruk yang udah terjadi ke ibu. Iya. Kita udah harus tahu nih nanti harus ngapain gitu. Dari experience ibu justru ya. Kalau kamu? Tasya, ibu berarti yang tipikal yang galak gitu nggak? Galak kadang, tapi ibu tuh maksudnya ibu tuh ngelepas kita kayak nggak strict sebenarnya sama kita. Kita sebenarnya bisa kalau kita mau kemana tuh bisa, tapi Dikasih kebebasan. Dikasih Iya, kebebasan dikasih tapi kebebasan. harus tanggung jawab sama pihak. iya. Tapi jadi kita pakai kebebasan itu untuk hal yang positif kebanyakan. Dan harus berhati-hati malah jadi. Iya, malah lebih berhati-hati. Kalau Kai, menurut Kai ibu gimana? Ibu paling baik. Bilang apa sama ibu? Kai mau bilang apa sama ibu? Kan ibu udah jadi ibu yang baik. Kai mau bilang apa? Makasih untuk urusin kita semua. Oh, sayang. Oh, sayang. Ini deh foto aku dulu deh. Ini. Ini yang kecil ini ya, sedikit tapi ngejelblek gitu. Ibu paling baik. Kenapa bilang ibu paling baik? Emang gak suka diomelin sama ibu? Ibu kan biasa Tiap hari. Ibu kan suka, ibu Ngomel. bilang diomel. Tapi kenapa bilang ibu paling baik? Karena ya, ibu paling baik. Apa misalnya? Apa sih yang bikin Kai bilang ibu paling baik tuh? Apa yang ibu lakuin ke Kai? Ibu kerja keras buat kita, bikin kita seneng setiap hari. Masya Allah. Kai, aku jadi Mewek loh Kai. Padahal kan kamu bukan anak aku, tapi ngerasa loh. kayak ngomong sama aku gitu Iya, loh. punya anak cowok ya. Biasanya kan Iya. anak cowok tuh malu untuk ngungkapin sesuatu, tapi karena dia tulus dari hati, jadi dia nggak ragu ngucapinnya. Iya ya nggak? Ibu kerja keras supaya kalian dapat hidup yang terbaik yang bisa kalian dapetin gitu ya. Iya, Kadang-kadang kasihan nggak ngeliat ibu capek gitu sebagai single parent. iya sih. Kasihan. Oh, sayang. Kalau abang-abang gimana? Momen apa yang ngelihat ibu tuh sebagai perempuan tangguh? Karena ibu kan single parentnya lama dan ngegedein anak-anaknya deket-deket lagi nih usia produktif. Apa yang abang-abang rasain? Apa ya? Mungkin aku karena udah kebiasa aku, Iya. maksudnya 20 tahun hidup aku ya emang udah kayak gitu ya situasinya, maksudnya udah kayak normal. Tapi ya maksudnya dari kehidupan ibu itu sih ya aku ngambil pelajarannya aja untuk bisa lebih siap di masa depan, apalagi aku sebagai laki-laki. Termasuk dalam pernikahan nanti ya? Ya makanya aku untung ada kakak aku cewek, ibu aku cewek, jadi aku ngerti banget Cewek tuh posisi gimana? jadi mereka. Tapi hebat loh bisa tetap berprestasi jauh dari keanehan-keanehan pergaulan sekarang. Alhamdulillah. Iya, senang. Apa pesannya ibu yang bikin kalian tuh anak muda kan kadang-kadang godaannya banyak, tapi bikin selalu on track gitu. Apa ya?
Aduh, nggak tahu deh. Udah di alam bawah sadar aja deh menurut aku. Juga sebenarnya nggak pernah dikasih tahu apapun yang spesifik. Cuman udah kayak kita ngikutin cara dia aja. Iya. Sebenarnya nggak begitu dikasih omongan banyak-banyak, cuman Lebih ke sikap. udah iya dari alam bawah sadar udah oke emang kita diajak apa yang nggak benar kita emang nggak suka. Bukan karena kita mau milih itu terus ibu harus marahin dulu, nggak. Kayak emang udah. Ya memang mereka anak baik-baik ya Kamel ya. Jadi mereka udah sadar diri lah bahasanya. Iya. Aku tuh suka gini, kayak misalnya anak-anak aku bebasin dari SD, SMP, sekolah Katolik waktu itu kan, Pak Pangludi Luhur. Dan kemudian SMA aku bebasin, mereka mau pilih, mereka yang satu mau international school, yang satu mau Al-Izhar, yang satu mau Karisma Bangsa, aku bebasin mereka. Tapi bertanggung jawab. Terus aku bilang, kalian sekolah-sekolah di sini, ini sekolah-sekolah yang relatif dan cukup mahal ya. Tapi bukan berarti kalian you are not the same like your friends gitu yang orang tuanya kaya raya. Jadi hargai apa yang udah ibu. Ini pilihan kalian, tanggung jawab. Aku juga ya hargai aja. Bukan berarti kamu harus pergaulan kamu harus seperti teman-teman kamu yang Jet yang set lah atau apa. borju-borju, Yes. yang jet set, Very good. Soalnya kita gini, ibu nggak ngasih tau tapi kita ngeliat ke ibu contoh kayak, oke aku misalkan sekolah di sekolah swasta yang lumayan mahal. Of course isinya isi anak-anak yang Yes. finansialnya lumayan tinggi, oke ke sekolah pakai supir pakai apa gitu. Aku nggak memaksakan, aku harus ke sekolah berarti harus pakai mobil juga kayak teman-teman. Soalnya ibu pun kayak mau berangkat kerja aja kadang masih pakai kemana-mana pakai Gojek. Gojek ya. Mau ngajar yoga dia pagi-pagi berangkat pakai Gojek. Jadi kayak ya udah aja gitu. Emang maksudnya kenapa juga? Nggak merubah self value atau nilai diri kita gitu ya. Tapi tadi Kai kan udah ngungkapin sayang ke ibu. Kalian dong abangi. Alfat dan juga Rasyad silahkan. Thank you, Ma. Tapi aku nggak perlu sekarang juga. Aku tiap malam kalau mau tidur good night Bu love. Kita masih tidur. Masih tidur bareng. Rasyad mau bilang apa Rasyad? Gemes banget. Jadi tetap masih bobo apa? Masih. Wow. Kadang-kadang ya aku sama Malaka udah merasa gede udah nggak mau gitu. Tapi tiba-tiba pagi-pagi masuk kamar minta pelukin. Tadi Alfat masuk kamar minta pelukin gitu. Gemes Jadi banget. gitu. Jadi tank love-nya anak-anak tuh penuh ya. Ya alhamdulillah sih. Yes. Jadi makanya sampai sekarang ibunya juga masih sendiri. Boleh nggak ini kalian? Boleh lah. Boleh. Aku Udah lakuin udah loh Kawanda. Boleh. Asal cowoknya bener ya. Iya. Bener. Rame nih cowok soal semua. Yang besar-besar bilang boleh, tanya yang kecil. Ibu boleh nikah lagi nggak? Boleh gak? Boleh Kai? Boleh. Boleh katanya. Dia bilang aku nggak mau dapet bapak yang galak. Udah enak sama ibu, tiba-tiba dia ngerecokin. Tapi ini kita ada artikel ya Mei ya. Ada artikel juga nih kita lihat bareng-bareng. Yuk. Cerita Wanda Hamidah dilema sebagai ibu saat berlayar ke Gaza tersentak Oh, ya. dengan ucapan anak. Oh iya, kalau kita lihat kan Kak Wanda kemarin kan ke sana kan, ke jalur Gaza. Terus kita lihat juga kan reportasenya tuh ditonton sama kita semua gitu. Anak-anak apa nggak khawatir ibu ke sana? Abang terutama gimana? nggak khawatir sih. Nggak khawatir. Cuman aku doain terus. Cuman karena ngeliat ibu maksudnya kan dari kuliah udah aktivis ya. Iya. Emang kebiasaannya emang menerjang badai. Dan aku lihat dari mataku sendiri dari aku kecil kan. Iya. Jadi setiap dia melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu aku kayak just another day of Wanda Hamidah. Itulah ibu gue gitu ya. Bangga nggak ngeliat? Apalagi juga gini, maksudnya of course ke Gaza takut, cuman aku tahu kalau untuk tujuan yang mulia pasti Allah menyertai. Allah menyertai. Nah, aku selalu doain jadi aman lah. Keren ya anak. Dan aku udah nyiapin anak-anak kalau pergi-pergi gitu. Pokoknya Maksudnya? aku udah nyiapin kalau ibu nggak balik lagi. Aduh, astaga. Maksud gitu? Beneran? Iya beneran. Aku tuh kayak udah hidupnya kan ya akhirat ya maksudnya. Dan nggak usah pergi ke Gaza kalau aku pergi adalah suatu peristiwa, kalau aku masuk penjara, kalau aku ditangkap dan lain-lain, baik di Indonesia maupun di Luar. Iya. sana. Gitu, aku udah nyiapin anak-anak. Pokoknya apalagi kemarin kan berpikiran kalau pergi ke Gaza itu kan bisa kembali dan bisa nggak kembali. Jadi aku udah ngomong duduk bareng sama anak-anak di meja. Oke, ini ya yang bisa kalian jual sampai kalian sekolah. Rumah yang ini nggak boleh dijual sampai kalian semua punya rumah sendiri. Gitu. Jadi aku udah tiap hari nyiapin mental anak-anak untuk ya suatu hari I'll be gone dan sooner or later kalian mesti bisa
survive sendiri ya. Iya gitu, dan aku udah pesan, aku udah saling bantu antara satu sama lain. Wow. Kalian nggak kayak ibu udah deh bu ngurusin ini ono udah kayak urusin kita aja bu. Tapi kadang iya sih kalau udah kelamaan gitu, udah 3 bulan di luar negeri pasti kita kayak udahlah bu, apalagi sih maksudnya yang cari. Pulanglah bu. Pulang aja lah. Ya kalau aku Pastilah. perginya terlalu lama. Kayak kemarin ibu kapan pulang? Aduh aku nggak tahu aku kapan pulang, namanya di dalam perjalanan gitu kan ya, nggak tahu kapan pulang. Ya udahlah pulang aja lah pulang. Tapi ya yang besar-besar udah mengerti. Tapi kalau Kai masih kemarin yang terakhir yang Gaza yang Global Summer Flotilla 2.0 yang kemarin ini itu aku sempat pamit karena aku udah ngisi formulir untuk pergi juga. Ibu ke Gaza lagi ya, terus dia nangis, malah kayak nangis. Ibu kan juga punya anak. Dia bilang. Terus nggak mau ngadep ibunya, dia ngadep munggungin ibunya. Ibu nggak, pokoknya aku nggak dikasih gitu. Iya Kai. Iya. Kenapa nggak boleh pergi? Kenapa, Say? Bilang. Aku takut kenapa-napa. Ibu. Takut kenapa-napa. Terus waktu selama ibu di sana jadi kayak gimana? Kalau kangen sama ibu? Biasanya telepon atau enggak kadang-kadang suka nangis. Oh, tak. Apa yang dipikiran Kai waktu itu? Kenapa nangis? Karena aku takutnya ibu kenapa-napa. Pengen ibu ya, pengen ibu pulang. Dan kalau Kai boleh request sama ibu di rumah aja ya? Iya. Ini pertanyaan sedikit ya, penasaran. Nampaknya kalian turn out menjadi anak-anak yang tadi aku bilang full tanknya tuh tetap penuh, cintanya tetap penuh. Kok bisa? Bisa, nggak tahu sih. Ya, maksudnya ngeliat teman-teman yang orang tua masih itu banyak yang juga sorry to say belum tentu baik juga gitu loh. Malahan aku mungkin gini, banyak orang mungkin kalau orang tua berpisah dia mengalami trauma dan itu membentuk dirinya karena trauma yang dialami. Tapi kalau aku bukan jadi trauma, aku mencoba jadiin pelajaran aja. Berarti gue ngeliat kalau kayak gini nanti jadinya kayak gini. Berarti gue nggak usah kayak gini. Gitu. Jadi aku terus belajar sehingga aku memiliki pemikiran yang kayak gini sekarang. Extrovert ya. Kan kali abang Rio. Baik banget loh. Dewasa sekali. Dewasa banget. Jadi dia juga Alfat nasehatin aku juga. Yeah. Really? Iya, of course. Gimana, jangan. Dan aku terima nasihat dari anak. Gitu. Yeah. Jadi aku juga bukan. Sama kakak, kita berdua paling tua kan. Jadi aku juga aku tahu sebagai ibu aku nggak selalu benar. Oh iya dong, benar. Of course. Even until now, aku juga terus belajar. I know I'm not perfect gitu. Jadi makanya ketika anak bisa bilangin ibu dan I listen to them gitu. Aku koreksi diri aku, I'm trying to koreksi and to make it better mother gitu. Aku nggak pernah merasa, but I'm trying every day to be a better mother every day. Yeah. Nggak ada ibu yang sempurna. Yang ada anak-anak bikin kita selalu pengen jadi ibu yang lebih baik. Peluk ibunya dong, ini. Kebahagiaan, peluk ibunya. Keren. Iya. Aku salut. Salut loh. Salut banget. Ya. Mereka juga Wow. anak-anak yang lovable ya. Iya, Kelihatan. nggak mudah loh membesarkan anak-anak ABG dan segini banyaknya. Whatever happened in the past, you're doing a great job as a mom. Iya. Keren. Semangat ya abang-abang, makin bangga ibu ya. Ya. Dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol. Aku izin ya Kak Wanda buat nge-challenge para boys. Challenge apa nih? Gimana sih para boys kalau dihadapkan Chat membalas chat dari ibunya? Ah. Nah, kita ikutan ya. Jadi kalau iya, ikut iya. chat seperti itu kira-kira Alfat dan Rashad dan juga Kai akan jawabnya seperti apa ya? Kira-kira boleh dijawab. Oke. Misalnya nih, kamu online tapi wah ibu cuma dibaca doang nih. Kamu lagi ngapain sih? Bales dong. Tapi tadi Kira-kira dulu kamu akan balas. ibu ngechatnya pernah seperti itu nggak? Nggak pernah kayak gini sih. Oh ya, terus gimana? Cuman paling ibu kalau chat apa ya? Gimana? Di mana gitu doang. Oh simple gitu? Lebih simple gitu. Iya. Oh kok Kak Wanda nggak cerewet kayak kita ya? Di mana? Sherlock. Iya. Enggak pernah. Ibu nggak ya? Nggak pernah. Oke tapi beranda-anda ya sama ibu kayak Seandainya gitu. ibu Alfat, tiba-tiba WhatsApp kayak gitu. silakan Alfat tulis Alfat. Oke. Online. Yes. Lagi online. Di mana? Ngapain Jam ya? berapa gitu? Jawabnya seperti apa tuh kalau gitu? Administrasi.
Lagi ngurusin administrasi ITB. Oh. Padahal enggak. Jawaban paling jujur tuh. Jawaban paling Padahal- jujur. Oh berarti intinya mungkin Ya, ya. abang nih mau bilang kalau ibu sampai ngomong kayak gitu berarti dia memang lagi sibuk aja. Nggak mungkin. Tapi sosok dibilangnya ngurusin administrasi ITB biar kelihatannya oh emang Iya, sibuk. jadi ketawatin. Padahal lagi teleponan. Padahal lagi pacaran. Iya, iya. ABG kan, abang udah punya pacar? Udah. Udah. Udah lah ganteng gitu. Iya. Oke, Rasyad. Kalau Rasyad, Rasyad nih atlet di BL ya? Iya. Ih, keren. Anak aku juga mau masuk di BL. Pengen Oh, iya. banget. Itu basket. Udah jago-jago lah. Udah kalau- SMA. SMA. Oh, oke. Rashad sebetulnya dia student atlet waktu masuk SMA-nya. oh, emang dari dulu udah tertarik olahraga ya? Iya. oh lagi. Badannya pada keker-keker tuh, contoh penonton tuh. Ah, tahu nggak ada olahraga. Duduk mulu deh. Iya. Besila keram. Bangun kesemutan. Kalau Rasyad apa tuh? Lagi latihan, Bu. Lagi Oh, latihan, gitu. Lagi latihan, Bu. Padahal sebenarnya kamu lagi ngapain? Sebenarnya lagi pergi sama pacar. Lagi pergi sama pacar sebenarnya. Oke. Kai udah punya Kai. handphone belum? Kai? Punya? Oke. Oke, Kai coba. Kalau ibu ngomong gitu kamu balasnya apa? Iya. Ini sayang, dipegang dulu. Nah. Kai gue ngeliat bayinya nih, ya Allah udah sekarang Kalau udah. dia sih lagi main game biasanya, ya kan? Oh iya, kalau lagi online nggak bisa bales ya, Kai? Dia pengen buru-buru aja jawabnya. Bagus, lagi silent handphonenya. Iya, biasanya Lagi silent mode. Bagus. Logik. Bagus, gemes banget, ya Allah. Tapi Lagi di antara silent mode. bertiga siapa yang paling balasnya tuh lama gitu? late respon. Paling late respon siapa? Enggak Ada sih, cepet Sama aja semua. ya. Cepet semua ya. Alhamdulillah anak gue baik-baik. Alhamdulillah, Wan. Gila ya. Itu kebaikan apa di masa lalu? Udah dapet anak baik-baik. Ya lo baik-baik banget lo. Iya. Bingung ya kok bisa begini. Raska, Raska denger ya ini kalau bunda WA balasnya 3 hari kayak orang. Anak aku begini. Udah deh, dia 3 anak udah Keren memenuhi hati. banget. Tapi Hebat-hebat banget. alhamdulillah, Iya. semoga kalian bertiga termasuk kakak ini Berempat. selalu bisa bikin bangga ibu ya. Ini Amin. perjuangannya ibu bertahun-tahun sebagai single parent tuh akhirnya ada hasilnya. Amin. Oke, ini nggak kalah sama Kak Wanda Hamidah. Habis ini ada single mom juga yang hebat dan anak bungsunya yang cantik. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di FYP. Korean pagi. Aku jaga di luas hatiku. Keren banget. Berarti Mama Vena terjun langsung untuk ngajarian. Aku lebih tepatnya sebagai driver, babysitter, Iya, banyak ya jobnya. Manager ya, Manager. manager. Jadi di sini ada anak-anak Indonesia. Ini berarti mereka gen apa ya berarti ya? Iya. Oh, Gen Alpha ya? Apa ya mereka ya? Yang satu ini pengen jadi penyanyi dan Miss Universe. Iya. Kalau Kai akan menjadi boxer. Boxer.